Hai, senang sekali jumpa lagi dengan Anda bersama saya, Karisma Hamzah, dalam acara ABN Talk Show. Pada hari ini kita akan membahas seputar pengujian pada kosmetik. Tahukah Anda bahwa di tahun 2019 lalu ditemukan 78 kasus kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya? Untuk itu sudah hadir bersama kami, yaitu Application Support dari Abadinusa, Mbak Anung Nugraheni. Halo Mbak Anung, Halo apa kabar? Mbak Karisma, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Anung dan saya akan membahas seputar pengujian kosmetik. Oh ya, kita juga punya giveaway loh. Nah, Mbak Anung sudah menyiapkan satu buah pertanyaan yang akan dibacakan di akhir tayangan ini. Tentunya jawabannya akan seputar pembahasan kita pada hari ini. Dan hadiahnya adalah 3 buah voucher OVO senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang yang beruntung. Caranya mudah, tinggal tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, semoga beruntung. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Mbak Anung ya. Salah satunya kita mulai dari yang paling awal aja. Mbak, sebenarnya bedanya apa sih antara skincare dan kosmetik? Kalau skincare biasanya digunakan untuk perawatan, jadi untuk merawat kulit atau menghilangkan bekas luka seperti itu. Sedangkan kalau untuk kosmetik itu lebih ke riasan, jadi seperti blush on, kemudian eyeshadow, nah itu masuknya kosmetik. Nah, gitu. Yang sering mengandung bahan berbahaya itu yang mana, Mbak? Itu biasanya kalau misalnya zat-zat yang suka ditambahkan itu lebih ke skincare, karena biar memberikan efek segera ya, sehingga orang-orang jadi langsung percaya bahwa produk tersebut bisa untuk merawat kulit mereka seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri banyak yang sekarang ini kerajingan drama-drama Korea. Tentunya mengidolakan juga artis-artis Korea, yang dimana artis-artis Korea itu selain kulitnya putih, glowing, halus, bahkan seperti tidak berpori. Tentunya orang ingin hasil yang instan, ya. Dan ini menggunakan krim-krim perawatan sehingga untuk menghasilkan hal itu. Sedangkan orang Indonesia sendiri kulitnya memang cenderung agak kecoklatan gitu ya. Nah, Mbak, sebenarnya bahan-bahan apa saja sih yang sering ada di kosmetik atau di skincare ini? Nah, biasanya kalau misalnya banyak sih bahan-bahan yang bisa digunakan untuk kosmetik ataupun skincare. Nah, yang berbahaya ini yang mana aja, Mbak? Nah, salah satunya itu misalkan merkuri, itu bisa ditambahkan di skincare untuk memberikan efek cepat putih di wajah. Betul. Kemudian bisa juga hidroquinone. Nah, itu dalam batas kadar tertentu yang tidak dipersyaratkan oleh Badan POM, itu juga bisa memberikan efek segera untuk memutihkan wajah. Kemudian ada juga paraben, itu sebagai pengawet. Nah, itu juga ada batas tertentunya yang dipersyaratkan oleh Badan POM. Lalu ada juga zat warna merah K3. Nah, itu beberapa zat yang sering disalahgunakan atau yang berbahaya pada skincare. Nah, itu efek-efek dari zat-zat tersebut apa saja, Mbak? Kalau misalnya merkuri dan hidroquinone misalkan, itu dia kan memberikan efek putih segera. Nah, itu kalau pemakaiannya dalam jangka waktu yang lama, berkepanjangan, itu akan memberikan efek yang bahaya bagi tubuh, yaitu misalkan kanker kulit, itu, ataupun karena dia masuk ke dalam sistemik tubuh kita, itu juga bisa memberikan efek bahaya terhadap ginjal kita. Waduh. Jadi putih seketika, petaka kemudian ya. Wow, luar biasa ya. Nah, itu dia kadang-kadang kalau kita menempuh cara yang instan, kita sampai tidak memikirkan efek dan efek sampingnya dari obat-obatan tersebut ya. Nah, di Indonesia sendiri kan tahun lalu ditemukan di tahun 2019 ada banyak temuan ya mengenai bahan-bahan berbahaya pada kosmetik dan skincare. Ini juga saya lihat iklannya banyak marak, iklan-iklan mengiklankan mengenai krim kecantikan gitu ya. Sebenarnya Mbak, bagaimana sih langkah dari pemerintah untuk mengatasi hal ini? Nah, ini biasanya dari Balai POM sendiri itu sudah ada bagian yang melakukan penyidakan gitu, ataupun dari masyarakat suka memberikan laporan seperti itu tentang keluhan-keluhan setelah menggunakan produk dari skincare tersebut. Nah, ini oleh Badan POM kemudian melakukan uji terhadap sampel tersebut yang diduga
bisa memberikan efek bahaya atau mengandung komponen yang emang berbahaya terhadap tubuh dari konsumennya. Nah, Mbak, jadi sebelumnya kan harus ada izin edar kan untuk beredar Betul. produk tersebut. Nah, di dalam situ tidak dimasukkan di izin edar itu sebagai prasyarat gitu. Harusnya itu tercantum di label dari masing-masing sediaan skincare. Betul. Oleh karena itu, masyarakat juga harus teliti sebelum membeli produk skincare tersebut, apakah dia pertama mengandung bahan-bahan berbahaya, kemudian apakah sudah terregistrasi di Badan POM seperti itu. Betul, karena seperti kita ketahui ya, krim-krim malam, skincare ini nilainya tuh fantastis. Bahkan pernah juga Mbak saya melihat satu krim ternama ya, itu harganya tuh bisa sampai puluhan juta rupiah loh, demi janji-janji untuk memutihkan, mengencangkan, membuat awet muda, dan tentunya ya masyarakat menginginkan hal itu dengan menginginkan seperti idolanya, sehingga efek yang instan itu yang mereka berusaha dapatkan ya. Waduh, jadi sebenarnya Badan POM sendiri sering melakukan pengecekan gitu ya. Iya, jadi mereka biasanya sidak ke beberapa toko kosmetik ataupun skincare untuk mengambil sampel. Oh, berarti itu yang tidak terdaftar dan kosmetik-kosmetik ilegal atau skincare ilegal ya? Boleh. Yang masuknya tidak resmi ya? Atau juga yang terdaftar pun juga perlu dicek juga oleh Badan POM seperti itu. Diceknya dengan apa ya, Mbak? Kalau misalnya sediaan seperti krim, lotion, gel, ataupun salep, itu biasanya dengan uji difusi. Difusi. Nah, ini biasanya dengan menggunakan vertical diffusion cell. Oke, dengan alat apa ini, Mbak? Itu vertical diffusion cell itu dari Hansen, Teledyne Hansen Amerika. Jadi dari Amerika ya produknya. Mungkin di Amerika sudah diwajibkan ya pengujian ini? Benar. Oh, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia mungkin ya kita bisa lihat sendiri sih Mbak Karisma. Jadi belum terlalu dilakukan pengujian terhadap sediaan-sediaan yang semi solid gitu. Oh, jadi belum diwajibkan mungkin ya? Belum diwajibkan. Jadi menunggu apabila ada keluhan. Oke, jadi apabila ada keluhan dan lain-lain, dan misalnya di masyarakat ditemukan ada kira-kira indikasi kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya, kita harus kemana, Mbak? Mungkin bisa melapornya ke Balai POM langsung ya. Di situ ada kontak. Ada apanya, Mbak? Ada website atau apa? Iya, boleh ke websitenya Balai POM. Di situ ada keluhan masyarakat. Nah, kita bisa melaporkan apa yang kita alami, dan insya Allah itu terjamin kerahasiaannya. Dan di Balai POM sendiri nanti akan dilakukan pengujian. Betul, akan dilakukan uji difusi tadi ya? Iya, benar. Apa sih Mbak sebenarnya uji difusi itu? Jadi uji difusi itu ya pengujian untuk melihat pelepasan zat aktif dari skincare. Misalkan tadi kayak hidroquinone di dalam krim, nah itu berapa yang terserap ke dalam kulit. Kemudian ditentukan juga berapa kadarnya yang terserap ke dalam kulit. Nah, dari situ juga Balai POM bisa memutuskan apakah emang zatnya ini kadarnya berlebihan atau tidak. Nah, apakah untuk menguji sediaan bubuk gitu ya, atau berbentuk powder, berbentuk bedak, itu bagaimana ya, Mbak? Kalau misalnya bentuk powder kayak semacam bedak itu tidak dilakukan uji difusi karena biasanya hanya uji fisiknya aja. Jadi seperti sebarannya seperti apa gitu kan di kulit kita, kemudian pH-nya berapa, lalu kelarutannya terhadap air ataupun pelarut lainnya. Nah, itu tidak dilakukan uji difusi kalau untuk sediaan solid. Mbak, nanti uji difusi ini mewakili uji-uji klinis yang lain atau harus tetap dicobakan dengan hewan? Nah, kalau uji difusi ini memang kan pengujiannya itu menggunakan membran, sebagai pengganti kulit kita. Nah, biasanya emang membrannya ini berasal dari kulit-kulit hewan seperti tikus, kemudian babi, ular, kelinci. Nah, sekarang makin kesini tuh industri skincare sudah mulai concern untuk tidak menggunakan kulit hewan lagi. Makanya kan
suka di kemasan kosmetik itu ada logo animal testing atau tidak gitu kan. Ya, itu yang menunjukkan apakah emang produk skincare tersebut dilakukan pengujian terhadap hewan atau tidak. Begitu. Jadi dengan uji difusi ini tidak perlu lagi diujikan pada hewan? Ini secara dilakukan untuk in vitro. Jadi maksudnya di sini penggunaan membrannya. Jadi tidak menggunakan membran yang berasal dari hewan. Gitu. Jadi tidak perlu lagi ya, aman ya Mbak ya. Apalagi kayak itu tadi kalau di kemasannya sudah mencantumkan logo no animal testing, berarti mereka sudah tidak melakukan pengujian produk skincare tersebut ke hewan. Oh, jadi menggunakan alat tadi diffusion cell. Ini dari Amerika ya? Iya. Dan ini tuh mengibaratkan bahwa ini adalah kulit manusia ya? Betul. Oh begitu. Dan hasilnya, outputnya seperti apa Mbak dari alat ini? Nah, nanti kan sampelnya tersebut atau krimnya dioleskan di atas membran. Nah, dia akan larut, kemudian larutannya tersebut yang nantinya akan dicek kembali dengan alat spektro ataupun HPLC untuk dicek berapa kadar zat aktifnya, apakah masih dalam batas aman atau tidak, seperti itu. Termasuk juga apakah dia menyerapnya itu sesuai dengan targetnya. Nah, itu juga bisa efektivitasnya. Iya, efektivitasnya. Jadi bisa dicek bisa dengan dinilai ya? diffusion cell ini. Gitu. Jadi setidaknya industri skincare atau industri kosmetik juga mungkin memerlukan alat ini untuk menguji keefektivitasan dari zat aktif yang terkandung dalam skincare tersebut. Betul. Ya. Nah, Mbak, sebenarnya dengan pengujian difusi ini, ya, ini kalau misalnya di Indonesia, ini belum termasuk regulasi atau bagaimana Mbak? Sepertinya sih belum diwajibkan untuk pengujian uji difusi ini untuk sediaan skincare. Oh gitu, kenapa Mbak belum? Apa tunggu viral dulu gitu? Ya. Nah Mbak Anung, tadi kan seperti kita sudah bahas ya, dengan alat uji diffusion cell ini, alat ini nanti diuji dan hasilnya dapat diketahui memasuki ambang batas atau belum ya. Betul. Nah, apakah hal-hal hasil uji tersebut nanti akan dicantumkan di dalam kemasan dari kosmetik atau skincare ini Mbak? Nah, biasanya kalau misalnya untuk skincare itu kalau misalnya emang zat aktifnya untuk mengobati, dia akan menuliskan seperti kita misalnya di kemasan tablet yang minum, tablet atau kapsul itu kan ada kandungan zat aktifnya berapa persen. Betul. Misalkan kayak hidroquinon 1%. Nah, itu biasanya mereka mencantumkan di labelnya. Tapi kalau misalnya untuk skincare yang mereka tidak menggunakan zat aktif, nah itu biasanya mereka tidak mencantumkan berapa kandungannya. Oke, baik. Nanti malam saya akan berusaha mengecek lagi semua skincare, krim-krim malam saya, dan perawatan-perawatan saya pengen lihat lagi dan saya akan pelajarin data-data di belakangnya. Nah, sebenarnya Mbak, berapa sih batas yang diizinkan untuk ada dalam kemasan itu? Nah, itu tergantung dari masing-masing zat aktif sih Mbak. Jadi kalau misalnya kayak tadi hidroquinon, nah itu biasanya tidak boleh lebih dari 4%. Kemudian kalau merkuri emang tidak boleh sama sekali ada di dalam ini. Kalau misalnya paraben itu pengawet, karena emang supaya lifetime dari produknya itu lama, ditambahkan pengawet, yang penting dia tidak boleh melebihi dari kadar 2%. Betul. Jadi kita tuh memang harus selalu mengecek ya ke kosmetik kita, skincare kita ini. Betul. Biasanya kan di situ dituliskan ya, harus dipakai sebelum 1 tahun atau 1 tahun setelah dibuka gitu ya. Nah, ini juga diukur dengan alat ini bukan Mbak? Kalau untuk lifetime-nya sendiri mungkin tidak diukur, tapi stabilitasnya. Jadi misalnya kayak krim ataupun salep itu kan setelah penyimpanan yang lama biasanya suka ada terjadi pemisahan atau berubah warna. Betul. Nah, itu dan ada berubah bau mungkin. Iya, mungkin secara agak sedikit tengik gitu ya, Mbak ya. Nah, itu bisa diuji dengan alat difusi ini. Jadi kita bisa mengetahui stabilitas berapa lama zat aktif tersebut masih tetap dalam kondisi yang baik
terlepas ke dalam tubuh kita seperti itu. Oh, jadi dengan alat diffusion cell ini kita dapat mengetahui sampai kapan zat aktif tersebut masih baik untuk digunakan dan di dalam kandungan kosmetik tersebut setelah dibuka atau setelah diproduksi ya. Iya, benar. Begitu ya. Dan efeknya apa sih Mbak apabila kita menggunakan, misalnya kita menggunakan skincare atau kosmetik yang sudah expired? Nah, soalnya kan belinya mahal, sayang kalau dibuang, belum habis gitu. Nah ini apa sih Mbak efeknya? Ya, tentunya pasti akan memberikan efek yang bahaya buat kulit kita. Jadi misalkan akan muncul kemerah-merahan mungkin, atau bisa jadi juga karena kadarnya sudah menurun, malah justru tidak memberikan efek apa-apa gitu. Jadi tidak mengobati atau tidak memberikan hasil apa-apa karena dari zatnya sendiri sebenarnya sudah kandungannya sudah sedikit sekali gitu. Udah nggak aktif lagi mungkin ya? Sudah nggak aktif lagi. Oh ya udah, baiklah. Jadi kita harus selalu menyeleksi ya. Udah waktunya dibuang ya dibuang aja. Saya ingin komplain juga ya untuk produsen kosmetik dan lain-lain. Kalau bikin jangan terlalu besar-besar dong, kecil-kecil aja. Selain harganya jadi lebih ekonomis ya, dan juga pas gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa ngecek kapan diproduksinya, kapan belinya, kapan mulai digunakan, sehingga tahu-tahu udah expired. Kan sedih ya, aduh. Nah, sebenarnya Mbak Anung, misalnya ya, kita lihat produk tersebut warnanya sudah beda, baunya sudah beda. Dan seharusnya zat aktifnya juga sudah tidak ada lagi di dalamnya. Ya, kita boleh buang di mana saja atau gimana Mbak? Nanti ada efek limbahnya nggak? Oke, nah itu biasanya yang kita suka teledor gitu dari masyarakat. Kalau misalnya kosmetik kita masih ada, terus kemudian kita langsung ngebuangnya aja. Nah itu kalau dari isinya, baiknya itu dilarutin dulu dengan air mengalir. Jadi jangan sampai nanti limbah kita itu malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya labelnya diganti expirednya seperti itu. Jadi baiknya kita buangnya itu isinya kita buka dulu, kemudian kita larutin ke air seperti itu. Jadi dia lebih encer ya, sehingga aman terhadap air ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian labelnya itu juga jangan lupa untuk dilepas kemudian disobek ya. Jadi supaya tidak ada yang menyalahgunakan untuk dihapus, misalnya harusnya udah expired, kemudian dicetak dengan label yang baru seperti itu. Kalau untuk kemasannya sendiri, kalau untuk kacanya atau apanya itu sih nggak masalah, yang penting dia isinya sudah tidak ada. Gitu. Nah, Mbak Anung, saya mau tanya mengenai reaksi pada kulit. Nah, apabila kita tahu bahwa kita tidak tahu nih bahwa kosmetik yang kita beli ini atau skincare yang kita beli ini mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini efeknya ada langsung apa tidak? Maksudnya kayak misalnya apa langsung saya nggak usah gunakan lagi atau gimana? Kan kadang-kadang suka ada efek yang alergi gitu atau apa. Nah ini taunya dari mana ya Mbak ya? Nah itu biasanya kalau misalnya kosmetik sebelum diedarkan kan mereka melakukan pengujian terlebih dahulu kan dengan tadi membran tersebut itu sudah aman atau memberikan efek alergi atau tidak. Nah kalau misalnya kita udah membeli terus kita mau ngecek ke diri kita pada saat kita menggunakan kosmetik tersebut, mungkin pas awal itu terasa kayak efektif. semacam gatal sedikit atau apa seperti itu. Nah, itu kalau misalnya emang dia resmi, maksudnya produk yang terdaftar, itu bisa menunjukkan bahwa produk tersebut memberikan efektivitas terhadap kulit kita, walaupun biasanya tidak menimbulkan efeknya itu langsung instan dibandingkan dengan yang ditambahkan zat-zat yang berbahaya tadi, yang biasanya dia memberikan langsung efeknya tuh sangat cepat gitu. Oh ya, ini pasti pertanyaan yang golden question sekali nih. Bagaimana sih Mbak caranya kita mengetahui, misalnya nih sebagai orang awam, dilihat dari manakah misalnya kelihatan bahwa krim yang di dalamnya itu asli atau tidak? Kan kadang-kadang siapa tahu ya kemasannya dari luar meyakinkan, packaging bagus,
label meyakinkan, jelas dan segala macam. Tapi ternyata dalamnya palsu. Nah, ini taunya dari mana ya, Mbak? Nah itu sih yang pasti tadi kita mesti belinya dari distributor yang resmi, yang terpercaya gitu. Jangan sampai produk yang kita beli itu palsu. Kemudian yang kedua ya label registrasinya tadi. Apakah emang benar-benar dia sudah terdaftar di Balai POM atau nomornya itu dipalsukan atau diganti dengan kemasannya sama tapi nomornya itu tidak terdaftar. Nah itu juga kita bisa ngeceknya di webnya Balai POM. Apakah emang benar-benar nomor itu terdaftar atau tidak gitu. Gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Anung. Sama-sama Mbak Karisma. Tadi kayaknya pertanyaan saya terjawab semua. Amin, semoga. Mbak Anung gimana? Sudah siap? Pertanyaan buat penonton di rumah? Oke, insya Allah siap. Siap, silakan Mbak. Oke, buat yang nonton tadi, pertanyaannya mudah. Sebutkan minimal 4 bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan di dalam kosmetik ataupun skincare. Oke, nah mudah bukan? Kalau Anda menyaksikan tayangan kami dari awal hingga akhir, pasti tahu jawabannya. Ya, semoga kita semua dapat belajar dari tayangan hari ini ya, dan kita bisa lebih jeli lagi dalam memilih kosmetik. Nah, semoga dengan menyaksikan tayangan tadi, kita semua menjadi lebih jeli dalam memilih kosmetik. Oh ya, saya Karisma Hamzah dan Mbak Anung Nugraheni, juga segenap tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan tayangan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!